Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kita lanjutkan lagi video perjalanan dari Samarinda menuju ke Berau, dan ini adalah bagian ke-6, yaitu di daerah Bengalon ya. Jadi dari Sangatta, begitu kita melewati kota Sangatta, kita akan sampai masuk di kecamatan Bengalon. Nah, sepanjang perjalanan dari Sangatta menuju ke Bengalon ini teman-teman bisa lihat ya, merupakan wilayah tambang batu bara dari PT Kaltim Primakul. Jadi salah satu tempat yang bisa melihat hamparan tambang batu bara ya di lokasi ini teman-teman. Kalau misalnya bawa keluarga gitu ya, bawa anak, terutama yang sudah mulai paham, itu bisa memberikan penjelasan ini loh yang namanya tambang batu bara gitu ya. Apalagi bagi warga dari Pulau Jawa gitu ya, yang belum pernah ngelihat batu bara di lokasi ini bisa puas deh ngelihat bagaimana lubang-lubang besar tambang batu bara bisa dilihat di lokasi ini. Kelihatannya ini hutan belantara ya teman-teman, kelihatannya hutan melebat gitu ya, padahal di balik pohon-pohon ini udah terkupas-kupas karena diambil batu baranya oleh perusahaan ya. Tentu saja ini bukan perusahaan ngambil gitu aja ya, tapi dia kontraktor ya, yang disuruh ya dikontrak oleh pemerintah mengambil batu bara ini. Dan teman-teman, di sebelah kanan tadi merupakan masjid ya. Masjid yang biasanya menjadi rest area, tempat istirahat. Kebetulan saya juga mampir di masjid tersebut untuk sholat ya, kemudian istirahat sejenak dan kita lanjutkan perjalanan. Jadi saya nggak berhenti untuk ngambil video ya, istirahat aja ya. Untuk video kondisi masjid tersebut ada di channel ini, nanti bisa ditautkan deh di sini ya. Alhamdulillah di akhir 2024 ya teman-teman bisa lihat di kawasan ini yang biasanya jalannya berlubang-lubang kiri kanan, kadang-kadang banyak lubangnya. Nah, ini aspalnya baru nih teman-teman, udah ditambal, udah dilapisin. Pengennya sih ini bertahan lama gitu ya, tapi kayaknya kalau cuma di aspal begini ya, seperti saya sebutkan di video sebelumnya, kalau cuma di aspal begini, kalau belum dicor duluan itu kayaknya mudah sekali ya mengalami kondisi yang kurang kuat gitu ya. Kena air hujan itu ya rusak gitu ya. Saya masih ingat salah satu kepala dinas pekerjaan umum Kalimantan Timur dulu ya, Pak Awang Dharma Bakti, itu mengatakan kepada kami ya, kepada saya termasuk di situ, musuhnya aspal itu cuma 3 katanya. Yang pertama itu air, kedua itu air, ketiga itu air tuh kan. Jadi kalau sering kena air hujan, sementara saluran irigasinya nggak bagus ya, aspal akan mudah terkupas, aspal akan ada mudah rusak ya, aspalnya mudah rusak. Seperti tadi ya, barusan kita lewati tadi ada yang mengalami kerusakan. Belum lagi kalau tanahnya bergerak, aduh gampang banget ya. Belum lagi mohon maaf nih, yang lewat truk-truknya, Masya Allah ya, truk yang besar-besar begini, gampang banget ya rusaknya. Makanya teman-teman, kita berharap ya ruas jalan dari Samarinda sampai Berau ini pada akhirnya nanti bisa dicor semua ya, bisa beton semua. Itu pengennya kayak gitu tuh, udah kayak jalan tol gitu ya. Nggak perlu jalan tol sih, yang penting mulus saja, itu sudah sangat membantu sekali ya pembangunan di provinsi Kalimantan Timur ya. Kemudian ada yang bertanya nih, Bang, kalau naik motor di jalur ini gimana? Insya Allah ya, jalur ini cukup aman ya. Justru kalau kita lewat jalur umum seperti ini bisa dilihat teman-teman ya, karena banyak kendaraan yang lewat, ada banyak proyek-proyek begini, insya Allah aman. Ini bisa dilihat ya, kondisi jalan yang mengalami kerusakan di akhir tahun ini terus diperbaiki. Saya yakin ketika teman-teman melintasi jalur ini, setelah menonton video ini, kondisinya pasti lebih bagus lagi ya, karena ini adalah kondisi beberapa hari lalu ya. Dan kalau teman-teman habis nonton video ini kemudian mengikuti perjalanan di jalur ini atau melintasi jalan ini, pasti udah mulus ya, karena tadi aja masih di aspal ya. Dan sekali lagi, walaupun ini jalannya lurus, sepi, tetap berhati-hati ya teman-teman. Kalau kita ingin mendahului kendaraan, tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada. Kenapa? Karena kalau perjalanan siang begini, kita kadang-kadang
tidak bisa mengantisipasi ada kendaraan dari depannya. Apalagi tidak semua kendaraan itu disiplin untuk misalnya mengelakson kalau di tikungan ya, karena tikungannya terlalu banyak ya. Kalau tiap tikungan ngelakson ya repot juga ya. Makanya ada beberapa pengemudi atau sopir yang lebih suka jalan malam, karena kalau jalan malam itu lebih mudah mengetahui ada kendaraan di depan melalui cahaya lampu ya. Nah kalau siang begini kan harapannya bunyi, tapi kalau sudah kena tikungan ketutupan ya nggak kedengaran ya, nggak kelihatan maksudnya. Dan lihat ini, ada perbaikan jalan lagi ya, dan ini merupakan masih kawasan tambang batubara Kaltim Primakul ya. Memang luas sekali teman-teman. Dan di wilayah ini adalah wilayah Bengalon ya. Bengalon ini termasuk kecamatan yang cukup luas teman-teman di Kabupaten Kutai Timur. Luas kecamatan Bengalon ini mencapai 3.668 km persegi. Itu luas banget teman-teman. Dan secara administratif, kecamatan Bengalon ini ada 11 desa, dari mulai Sepaso, Sekerat, kemudian Keraitan, Tepian Langsat, Tebangan Lembak, Sepaso Timur, Sepaso Selatan, Muara Bengalon, Tepian Baru, Tepian Indah, dan Sepaso Barat. Ini pusat pemerintahnya ada di desa Sepaso. Tapi ini data yang sudah udah cukup lama ya, tapi mudah-mudahan masih relevan. Kalau teman-teman ada yang mau dikoreksi, monggo. Dengan senang hati mohon dikoreksi, mungkin data saya ada yang kurang tepat gitu ya. Saling support ya, saling bantu. Karena saya juga dapat datanya yang ini gitu ya. Tadi bisa dilihat ya, ada perlintasan lagi ya, jalur batubara PT Kaltim Primakul. Masih wilayah Kecamatan Bengalon teman-teman, menurut data sensus penduduk tahun 2020 ya, 4 tahun lalu ya, jumlah penduduknya 45.314 jiwa. Nah bisa dilihat ya, tadi ada perlintasan lagi, perlintasan jalur batubara. Makanya memang ekonomi di Bengalon ini didominasi oleh sektor pertambangan, selain memang ada pertanian atau perkebunan kelapa sawit. Tapi yang paling utama ya ini tadi, tambang batubara yang memberikan kontribusi sangat besar. Ini ada jembatan nih, ya ini juga jembatan yang di bawahnya dilintasi oleh truk-truk pengangkut batubara atau aktivitas tambang batubara. Termasuk jalan ini yang dibelokkan ya. Ini juga supporting atau dukungan dari perusahaan tambang batubara. Karena kalau nggak dibelokkan nanti jalannya rusak terus ya. Kondisi kerusakannya akan makin parah teman-teman ya. Dan saat ini Bengalon akan terus berkembang ya, dengan adanya peningkatan jalan dan fasilitas umum seperti ini. Apalagi ya Bengalon juga tentu ada adat istiadat, budayanya, kesenian lokalnya juga ada. Dan mudah-mudahan aja ya, kalau semakin terbuka gini nanti desa-desa di Bengalon bisa menjadi lokasi tujuan wisata ya, minimal wisata atraksi budaya gitu ya. Bukan wisata jalan rusak ya, itu bukan wisata namanya ya. Ini kalau bisa diperbaiki mulus, jadi wisatanya wisata beneran ya, wisata atraksi, wisata budaya, tari-tarian gitu ya. Dan kita bisa belajar kearifan lokal di Kecamatan Bengalon. Maunya kayak gitu ya, supaya apa? Supaya ya benar-benar kita bisa melihat perkembangan suatu daerah. Jangan sampai nanti setelah batubara habis ya, tambang batubara sudah nggak beroperasi lagi, desa ini juga kemudian menjadi desa mati ya. Tentu kita tidak mau ya, kecamatan ini kemudian menjadi kecamatan yang tidak berpenghuni, kecamatan yang tidak memiliki geliat ekonomi. Makanya kita harus siapkan dari sekarang, dari mulai sektor wisata, UMKM dan sebagainya, terutama pertanian, perkebunan, supaya daerah ini tetap berkembang dengan baik. Nah ini teman-teman ya, sambil kita berkisah ya, bercerita tentang kawasan Bengalon, ingat tetap hati-hati dalam mengemudi ya.
harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada ketika mau mendahului kendaraan di depannya ya. Karena memang ini musuhnya kita nih ya, bukan musuh ya. Bukan kayak mau berantem gitu ya musuhnya. Sesama pengguna jalan di ruas jalan ini memang bukan kaleng-kaleng ya. Banyak kendaraan-kendaraan besar seperti tangki, ini alat berat, truk-truk pengangkut sembako atau logistik perusahaan itu sangat mudah dijumpai di tempat ini ya. Mudah dijumpai di ruas jalan nasional yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Ada sih harapan ya di kawasan-kawasan Kutai Timur ini dipecah lagi menjadi satu kabupaten lagi. Tapi ya tentu saja ini akan menyangkut anggaran APBD atau anggaran negara ya. Menyangkut anggaran negara APBN maksudnya. Kalau kemudian ada pemekaran, biaya yang tidak mudah itu adalah bikin kantor baru lagi, membayari pejabat-pejabatnya lagi dari bupati ya, ketua DPR, anggota dewannya dan seterusnya. Itu perlu biaya yang tidak sedikit. Makanya pemerintah kenapa menghentikan moratorium untuk pemekaran ya, karena itu tadi untuk menghemat anggaran sebetulnya ya. Tapi kalau nggak dipecahkan juga, nggak dimekarkan juga ini Kabupaten Kutai Timur ya terlalu luas juga. Jangkauan bupatinya pun terbatas. Misalnya dari Sangatta sampai ke Muara Wahau itu jauh banget tuh teman-teman. Muara Wahau itu masih Kabupaten Kutai Timur ya, apalagi di daerah yang ujung berbatasan dengan Berau itu jauh banget. Jadi idealnya itu bisa dimekarkan lagi. Baik teman-teman, kita udah sampai di Simpang Bengalon ya. Ini ada pelangnya Simpang Bengalon. Dulu kita belok kiri nih, setelah SPBU ini kita belok kiri untuk menuju ke Berau. Tapi karena jalanan kemudian tertutup oleh aktivitas tambang oleh perusahaan Kaltim Primakol, jalanan yang ke kiri itu dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk diambil batu baranya, ruas jalan ini dialihkan. Dan alhamdulillah karena dialihkan ruas jalan ini, ya kita belok ke kiri ya habis ini. Jalan yang dibangun oleh PT KPC, ini jaraknya malah lebih pendek ya. Jadi berkah juga ketika jalannya dialihkan ke lokasi ini, jarak tempuhnya itu jauh lebih pendek ketimbang pakai jalur yang lama. Nah ini kalau terus ya teman-teman, kalau kita lurus itu menuju ke Sangkolirang, menuju ke Talisayan, Biduk-Biduk, ke Berau lewat jalur selatan ya. Nah sementara kalau kita belok kiri ini di Simpang Bengalon ini lurus kita akan lewat Labanan. Dan biasanya banyak kendaraan travel-travel, truk-truk seperti ini mampir di lokasi ini, mampir di rest area. Nah kebetulan karena saya sudah mampir ya di masjid yang tadi yang saya sebutkan di awal video, maka di sini saya nggak perlu mampir lagi, saya langsung bablas untuk menghemat waktu menuju ke Muara Wahau kemudian ke Berau. Baik, demikian segmen kali ini bagian ke-6 video dari Samarinda menuju ke Berau. Ikuti terus video lanjutan dari channel ini. Berikan kritik, saran, komentar, masukan, pertanyaan apapun monggo. Saya sangat terbuka untuk dikritik, sangat terbuka untuk diberikan komentar demi kebaikan bersama. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah informasi, salah-salah kata, dengan senang hati tolong segera dikoreksi ya. Kita ikuti terus, ikuti sambungannya di channel ini lagi. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.